Kemarin di hari Sabtu pada saat kelas untuk para calon CFP, Certified Financial Planner, ada salah seorang peserta yang bertanya dua hal. Pertama, kenapa kita penting untuk melakukan perencanaan waris dan bagaimana sih Pak Basri melakukan perencanaan waris untuk keluarganya? Oke, ini pertanyaan menarik karena kita sudah akan bicara soal kasus ya. Pertama, yang saya harus jawab adalah kenapa kita penting untuk melakukan perencanaan waris? Karena tiga hal. Pertama, mau nggak mau, suka tidak suka, aset kita makin bertambah banyak dan mungkin bertambah beragam ya. Dimana kita tahu bahwa setiap aset beda cara pewarisan dan beda biayanya sehingga kita perlu perencanaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tahu bahwa di Indonesia kita punya tiga hukum waris yang tidak ada satu lebih kuat dari yang lain, sifatnya saling melengkapi sehingga kita harus tahu persis aturan hukum waris mana yang kita pakai dan bagaimana aturannya tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam konteks hukum waris di Indonesia, dari tiga hukum waris bilang bahwa proses pewarisan, pembagian harta warisan tidak boleh dilakukan pada saat pemilik harta masih hidup. Itu menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara saya melakukan proses perencanaan waris? Bagaimana sih perencanaan waris yang saya miliki? Nah, teman-teman, saya akan berbagi kepada teman-teman proses perencanaan waris saya dan cara saya melakukan perencanaan waris dalam konteks kasus keluarga saya. Yuk kita simak video berikut ini. Jadi mengingat bahwa perencanaan waris itu spesifik untuk setiap orang tergantung case-nya, maka saya akan bercerita dari sisi case saya sendiri gitu ya. Jadi untuk diketahui saya beragama Islam. Saya adalah seorang suami dari satu istri dan dua anak perempuan. Dan karena saya beragama Islam, maka saya akan membagi waris menurut hukum Islam. Kemudian pekerjaan saya saat ini, saya memiliki sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang saya adalah salah satu pemegang saham sekaligus saya bekerja di dalamnya. Perusahaan ini bekerja di bidang jasa. Oke. Nah, berdasarkan fakta-fakta ini, maka saya harus gambar dulu situasi keluarga saya secara silsilah. Jadi saya lahir dari pasangan bapak dan ibu saya, di mana dua-duanya sudah meninggal dunia, dan lahirlah dari bapak dan ibu saya 4 orang anak, yaitu saya, kemudian ada adik saya yang kedua, adik saya ketiga, dan adik saya yang keempat. Saya sebut saja A, B, C, D. Saya menikah dengan istri saya, kemudian dari pernikahan itu lahir 2 anak perempuan. Oke, secara hukum Islam, maka apabila saya meninggal dunia, warisan akan jatuh kepada istri saya sebesar 1/8 bagian, 1/8 bagian, dan kepada 2 anak perempuan saya sebesar 2/3 bagian dibagi mereka berdua. Oke, sehingga apabila dihitung, hitungannya kurang lebih seperti ini ya. 1 itu 100% dikurangi 1/8 ditambah 2/3 bagian. Apabila kita samakan penyebutnya, maka kita ambil penyebutnya 24 1/8 setara dengan 3/24 dan 2/3 setara dengan 16/24.
maka pembagiannya seperti ini dan masih ada sisa sebesar 5/24 bagian. Nah, sisa 5/24 bagian inilah yang nanti akan dihabiskan oleh adik-adik lelaki saya sebagai yang disebut sebagai asobah. Nah, melihat situasi ini, maka saya berkesimpulan bahwa saya memerlukan satu perencanaan waris karena harta warisan saya tidak hanya jatuh kepada keluarga inti saya, tidak hanya jatuh kepada istri dan anak-anak saya, tetapi juga akan jatuh kepada adik-adik saya. Nah, untuk itu saya harus berpikir bagaimana caranya nanti pada saat saya meninggalkan harta tersebut, istri dan anak-anak saya tidak kesulitan dan tidak perlu terjadi konflik atau sengketa dengan saudara-saudara kandung saya berkaitan dengan harta warisan tersebut. Maka strategi warisan yang saya miliki atau perencanaan waris yang saya miliki kira-kira seperti ini. Pertama, dari sisi strategi aset. Secara strategi aset, saya memilih untuk tidak lagi atau tidak banyak berinvestasi di sektor-sektor yang atau di instrumen-instrumen investasi yang memerlukan proses probate. Artinya, ketika proses pembagiannya memerlukan surat keterangan waris atau surat-surat penetapan dari pengadilan. Ya, jadi saya menghindari aset-aset investasi yang pada saat nanti pembagiannya memerlukan proses probate. Ya, jadi salah satu yang saya hindari, walaupun sebenarnya investasi ini bagus, tetapi karena tidak cocok dengan situasi saya adalah sektor properti. Ini kebetulan tidak cocok dengan situasi saya. Apabila itu cocok dengan situasi Anda, tentu saja silakan saja. Tetapi kebetulan dalam situasi saya itu tidak cocok, maka saya menghindari investasi properti. Lalu saya juga memiliki tabungan, artinya saya memiliki simpanan di bank, ya, produk perbankan. Ini secukupnya, ya, secukupnya saja. Nah, kemudian saya juga berinvestasi di logam mulia, ya, karena tadi non probate. Kemudian ada sedikit di saham. Itu strategi asetnya, sehingga nanti pada saat proses pewarisan tidak memerlukan satu proses yang khusus. Oke. Lalu nomor 2, saya memiliki anak yang sudah masuk dalam kategori dewasa karena sudah di atas 21 tahun, satu orang, dan satu lagi tahun depan berusia 21 tahun. Tentu sebagai seorang orang tua, saya memikirkan bagaimana caranya anak saya memiliki aset properti. Anak saya memiliki aset properti. Biasanya, kalau kita berbicara properti untuk anak, ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang. Pertama, membeli atas nama orang tua, lalu diberikan kepada anak, dan ini adalah hibah. Yang kedua, memberi uang tunai pada anak, yang akan nanti dibelikan properti langsung atas nama anak. Ini juga sama, nanti baru bisa dibalik nama ke anak setelah dihibah. Yang ketiga, saya memakai strategi yang berbeda. Saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan ini. Jawabannya kenapa saya tidak melakukan nomor 1 dan nomor 2? Nomor 1, kita bicara soal aturan hukum waris di Indonesia berkaitan hibah antara orang tua dan anak. Di dalam aturan hukum waris perdata maupun di dalam aturan hukum waris Islam, hibah orang tua kepada anak itu harus dimasukkan lagi dalam perhitungan warisan. Nah, inilah yang biasanya menjadi banyak potensi masalah. Kenapa? Karena pada saat tidak mengetahui mengenai strategi hibah ini atau tidak mengetahui mengenai aturan hibah ini, menghibahkan antara orang tua dan anak, secara tidak sengaja kadang-kadang orang tua memberi properti satu anak kepada anak yang lain nilainya berbeda. Ya, karena mungkin waktunya berbeda, yang mengakibatkan ada anak-anak yang bersengketa antar mereka sendiri, antar saudara. Kenapa? Karena merasa satu orang mendapat
bagian lebih besar daripada yang lain. Sehingga baik aturan dalam hukum waris perdata maupun dalam hukum waris Islam berbicara bahwa hibah orang tua kepada anak itu nanti dihitung lagi, dimasukkan lagi di dalam perhitungan warisan. Maka saya tidak mau bikin ribet anak-anak saya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tidak memberi uang tunai kepada anak? Karena ini nanti punya potensi punya masalah dengan pajak. Ya, karena event itu mencicil atau misalnya menyediakan uang muka itu memerlukan jumlah uang yang besar. Sedangkan secara usia, secara pendapatan, walaupun anak saya sudah bekerja, kalau saya berikan uang yang besar, tentu itu di luar profil pendapatan dia. Sehingga ini nanti akan memancing pertanyaan dari pihak pajak. Karena kita tahu, sejak ada PMK nomor 19 tahun 2018, lembaga jasa keuangan wajib lapor ke aparatur pajak ya, untuk bisa mengetahui bahwa aliran uang yang masuk ke rekening seseorang itu memang sudah dibayarkan pajaknya atau ditertibkan pajaknya dan sesuai dengan profil pendapatan orang tersebut. Nah, memberikan uang tunai sejumlah yang cukup besar kepada anak untuk membelikan properti itu biasanya akan memancing perhatian aparatur pajak karena anak-anak tersebut secara profil income itu tidak memenuhi syarat atau kurang memenuhi syarat. Aneh gitu ya, kira-kira seperti itu. Sehingga langkah 1 dan langkah 2 tidak saya lakukan. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah sebagai bagian dari proses perencanaan waris adalah dengan cara saya memiliki sebuah perusahaan kan, sebuah perseroan terbatas. Nah, untuk itu saya memakai strategi anak saya ajak bekerja di perusahaan saya, walaupun sebagai konsultan, tidak full time karena dia juga punya pekerjaan yang lain yang memerlukan waktu yang penuh ya. Sehingga saya minta anak saya juga bekerja di perusahaan sebagai konsultan part time. Nah, karena dia bekerja di konsultan di dalam perusahaan saya, maka saya harus memberikan imbalan berupa gaji, upah, atau fee, atau komisi, apapun lah itu namanya. Nah, atas gaji, upah, fee, komisi tersebut adalah penghasilan yang legal buat anak saya. Masuk ke rekening dia dari sebuah perusahaan yang walaupun perusahaan itu milik saya sendiri, itu menjadi penghasilan yang legal. Dan atas penghasilan yang legal itu dibayar PPh-nya sesuai ketentuan pemerintah, sesuai undang-undang pajak penghasilan. Nah, sehingga ketika ini menjadi satu penghasilan yang legal dan sudah dibayar pajaknya, inilah uang yang akan dipakai anak saya untuk membeli properti. Langsung atas nama dia sendiri. Ya, jadi tidak melalui atas nama saya maupun uangnya juga tidak saya berikan besar kepada dia. Jadi langsung ke atas nama anak saya. Dan inilah yang strategi yang saya pakai sehingga nanti pada saat misalnya saya meninggal dunia, sudah tidak ada lagi keributan soal ini properti punyanya siapa, ini properti punyanya siapa, karena anak-anak saya membeli memakai penghasilan yang legal yang mereka hasilkan, salah satunya dengan cara bekerja di tempat saya, di perusahaan saya, yang sudah dibayar PPh-nya, dan rumah tersebut dibeli atas nama anak saya sendiri, gitu ya. Ada 2. Lalu yang keempat, saya menyiapkan satu strategi untuk bisa membantu istri saya menyelesaikan semua persoalan legal formal penyelesaian waris. Jadi biaya kewarisan. Saya menyiapkan yang disebut sebagai biaya kewarisan. Nah, biaya kewarisan ini kebetulan saya siapkan melalui namanya uang pertanggungan asuransi jiwa. Kenapa? Karena pertama, uang pertanggungan asuransi jiwa itu satu instrumen keuangan yang non mark to market. Jadi walaupun market lagi jelek, istri saya akan menerima sejumlah yang memang dia butuhkan untuk proses biaya kewarisan, proses balik nama, kompensasi waris, kemudian membayar biaya-biaya legal seperti notaris, PPAT, mungkin biaya pengukuran tanah, biaya pengalihan tanah, dan lain sebagainya, termasuk yang tadi saya sebut kompensasi kepada adik-adik saya, karena saya hanya punya rumah satu, istri saya akan tinggal di situ, sehingga istri saya punya kewajiban untuk membayar hak adik-adik saya. Itu yang saya sebut sebagai biaya kompensasi. Yang kedua,
UP asuransi jiwa itu tax free, ya, free PPh ya. Dalam hal ini adalah pajak penghasilan bila dia diterima oleh istri saya, maka itu akan menjadi instrumen keuangan, menjadi income atau pendapatan yang bebas PPh, berapapun itu jumlahnya, karena itu diatur di dalam Undang-Undang PPh. Nomor 3, karena sifat dari uang pertanggungan tidak sama dengan harta warisan, mungkin bisa nonton video saya sebelumnya, maka seharusnya tidak akan terjadi perebutan uang pertanggungan itu antara para ahli waris saya. Itu yang nomor 3. Nah teman-teman, dari video yang baru saja teman-teman lihat, itu adalah proses perencanaan waris, dan itu adalah perencanaan waris yang keluarga saya dan saya miliki, dan tentu akan berbeda dengan apa yang nanti akan teman-teman buat untuk diri teman-teman sendiri dan untuk nasabah teman-teman. Karena kita punya konteks yang berbeda, mungkin hukum waris yang dipakai berbeda, harta yang dimiliki juga berbeda, dan situasi keluarganya juga berbeda. Nah teman-teman, semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari video kali ini. Semoga menjadi inspirasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sukses untuk kita semua.